Usai menemani Beckham di Jakarta, Syahrini memang langsung terbang ke Jepang untuk menikmati liburannya. Di negeri Sakura, Syahrini tak menyia-nyiakan waktunya untuk mengunjungi kota-kota besar yang ada di sana. Bisa jadi kondisi kesehatan Syahrini langsung drop lantaran rentetan kesibukannya tersebut. Dan perawatan infus vitamin yang dilakukan Syahrini kali ini memang menjadi jurus paling jitu untuk mensiasati staminanya agar selalu fit dalam segala kesempatan. Itu biar saya yang tahu lah. Nggak ada untungnya juga saya bicara banyak hal tentang masalah pribadi kan. Perpisahan ternyata tidak hanya meninggalkan kesedihan di hati Dude dan Anda. Fans setia mereka yang sudah terlanjur jatuh cinta pada duet Dude Anda juga harus mengerut dada karena pasangan idola mereka tak lagi menyatu sebagai pasangan kekasih. Saya cukup kewalahan untuk menjawab gitu ya, bagaimana harus menjawabnya karena kan banyak perasaan orang yang harus saya jaga gitu kan, apalagi di sini juga ada dua Anda lovers gitu kan, dan mereka juga harus saya jaga perasaannya, tapi gimana gitu. Tapi kan yang menjalani semuanya kan kita berdua, bukan mereka gitu. Dan saya hanya minta pengertiannya aja, pengertian dari mereka ya. Mungkin memang kami memang belum bisa menjalani semua ini. Tapi balik lagi, kalau jodoh nggak akan kemana. Kriteria nggak ada sesuatu yang terlalu berlebihan. Ya. Yang penting kalau agama udah syarat mutlak lah. Karena dalam Quran juga dikatakan seperti itu kan. Nah selanjutnya ya bagaimana menjalani. Jika Asmirandah pusing karena cinta, Syahrini dan Ayu Ting Ting justru pusing karena stamina. Kala mengisi acara, di belakang panggung Syahrini dan Ayu Ting Ting tiba-tiba terlihat akrab dengan jarum suntik dan infus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ayu Ting Ting dan Syahrini? Ayu Ting Ting disuntik infus, demikian juga dengan Syahrini. Namun mereka tidak dirawat di rumah sakit. Ayu Ting Ting dan Syahrini justru mendapatkan bantuan medis di belakang panggung di sela-sela penampilan mereka. Ayu Ting Ting berdebar-debar, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya jarum suntik yang berselang infusan tiba-tiba menghujam lengan kanannya. Bukan lantaran tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Perawatan yang tengah dilakukan si gadis Ting Ting ini nyatanya adalah sebuah infusan vitamin C guna mengembalikan kondisi kesehatannya yang mulai merosot. Dan memang dasar Ayu, meski takut dengan jarum suntik, namun Ayu tetap saja merelakan tangannya untuk disuntik. Bahkan untuk menutupi rasa takutnya, Ayu justru memilih untuk bernyanyi ringan. Soalnya saya nggak berani kalau nyuntik langsung pemirsa. Sakit di takut, jadi harus mintanya diinfus. Soalnya saya kagak bisa, paling takut. Udah nggak apa-apa ditahan. Ya tuh lihat dia. Just look at me, Ayu. Look at me. It's okay. That's all aja. This so hard, you know. It's okay, Ayu. Nice to meet you. Hey, Ting Ting, let's sing. 아직 조금 서투르고 어색한데도. Paling takut mbak, dulu saya SD, dari dulu tanya ayah. Saya kalau ada, biasanya setiap sebulan sekali itu pasti ada suntik. Ada kan tuh dulu. Yang lain semua suntik di tangan, saya doang maunya suntik di ini, di belakang. Nomor 1 di situ. Udah gitu saya penakut kan, pengecut. Jadi setiap suntik dibeliin es krim dulu, baru mau disuntik. Itu paling takut, ini namanya jarum. Sejak melejit lewat tembang Alamat Palsu, Ayu memang langsung melintang melintasi panggung hiburan. Bersafari dari satu panggung ke panggung lain, nyatanya menjadi santapan keseharian Ayu Ting Ting. Maka tak heran jika infus vitamin yang dilakukannya kali ini guna menstabilkan kesehatannya demi performa dan profesional kerja di atas panggung. Lebih segar jadinya, kayak apa ya, kalau kita aus itu dikasih minum air kan,
saya jadi segar gitu, ngerasanya beda. Iyalah, karena kan saya juga udah punya tanggung jawab banyak ya Mas ya. Saya juga nggak bisa ya namanya nurutin ego sendiri saya aja gitu. Saya nggak mau disuntik titik, nggak bisa gitu karena kan memang saya tetap harus disuntik vitamin C. Ya, infus vitamin C ini memang tengah menjadi tren di kalangan selebritis. Bukan hanya Ayu saja, infus vitamin C nyatanya juga dilakukan Syahrini. Ditemui tim kabar-kabari usai mengisi sebuah acara TV beberapa waktu lalu, pelantun tembang sesuatu ini nampak lemah tak berdaya. Kondisi fisiknya nampak kelelahan. Memang, belakangan Syahrini tengah terserang virus flu yang membuat kondisi kesehatannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi untunglah, di sampingnya sudah ada sang dokter khusus yang sengaja didatangkan guna memberikan infus vitamin di tubuhnya. Santai muka lo, santai. Sok. Terus hajar aja biar beres. Aduh. Katanya takut sama jarum suntik atau Enggak. Enggak. Apa-apa, ini drop. Kan udah biasa baby C sama Nervia. Kalau yang nggak lemas sama aku lagi demam kan, demam suka, tapi kan kalau udah virus masuk drop ya, kayak sekarang mampet hidungnya itu ngomong aja. Seperti biasa kan aku udah sering seperti ini, jadi karena ini aku udah nggak sanggup takutnya pulang dulu. Sekarang pulang terus pergi ke rumah sakit, aduh males ini manggilnya. Usai menemani Beckham di Jakarta, Syahrini memang langsung terbang ke Jepang untuk menikmati liburannya. Di negeri Sakura, Syahrini tak menyia-nyiakan waktunya untuk mengunjungi kota-kota besar yang ada di sana. Bisa jadi kondisi kesehatan Syahrini langsung drop lantaran rentetan kesibukannya tersebut. Dan perawatan infus vitamin yang dilakukan Syahrini kali ini memang menjadi jurus paling jitu untuk mensiasati staminanya agar selalu fit dalam segala kesempatan. Biar seger lagi, aku besok kan kegiatannya padat 3 acara, jadi kalau nggak di doping kayak gini takutnya makin drop. Membantu supaya nggak terlalu drop. Doping vitamin yang dilakukan Syahrini dan Ayu memanglah sangat diperlukan. Sebagai artis yang memiliki jadwal manggung yang padat, terapi jenis ini bisa menjadi pilihan alternatif kesehatan bagi mereka. Pas kalau habis disuntik agak lemes gitu. Tapi nanti berapa menit kemudian segar. Kalau ini kan positif dan sehat ya. Lumayan lah, sehat. Lantas seperti apa kegiatan Rahel Maryam bersama putra sematawayangnya Kale dalam mengisi kegiatannya di sela-sela jadwalnya sebagai anggota DPR? Kisah kasih selebriti tak pernah berhenti untuk dikuak. Selalu saja ada misteri yang menyelinap di antara kisah kasih dan cinta dua insan yang dimabuk asmara. Rahel Maryam Saidina. Ya, sejak bercerai dari sang suami Muhammad Ebes Perdana pada pertengahan Oktober 2010 lalu, Rahel memang menjadi orang tua tunggal bagi putra sematawayangnya yang bernama Muhammad Kale Mata Angin. Meski berat, namun sebagai seorang ibu, Rahel tetap memberikan yang terbaik bagi jagoan kecilnya tersebut. Lihatlah bagaimana keseharian Rahel dalam mendidik dan menemani putra kesayangannya itu bermain di sela-sela waktu liburnya sebagai anggota dewan. Inilah potret kebersamaan Rahel Maryam dan Kale yang terekam tim kamera Kabar Kabari. Halo pemirsa Kabar Kabari, selamat datang di rumah saya. Sekarang saya mengajak Anda semua untuk mengikuti kegiatan saya di hari Minggu. Kalau tidak ke kantor, sehari-hari di rumah itu seperti apa sama anak saya. Kale! Kale say hi! Hai. Hi people gitu. Gitu, ini Kale si gondrong yang nggak mau potong rambut. Ini udah tua nggak bisa nanjak ya. Emang kenapa lewat ini boleh. Ini tapi udah tua dia nggak bisa nanjak. Nggak bisa, harus didorong dari belakang. Bisa
time to change the battery katanya. Oh iya, harus di recharge dan charge baterainya. Balik. 3 jam. It's about 3 hours. Bermain